Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya. Dan kedua, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada bimbingan kita Nabiullah Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD selaku dosen mata kuliah Kolokium. Di sini saya Febi Widiasari dengan nomor induk mahasiswa 1930 20 70 90 akan memaparkan presentasi proposal saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar Ensiklopedia Materi Bioteknologi kelas 12 SMA atau MA melalui studi pengaruh pemberian 2,4D dan BAP terhadap induksi kalus eksplan ibu tangkai daun duku pada media Murasiga and Scoop. Pada proposal yang akan saya bahas di sini terdapat 3 pokok bahasan. Bahasan yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan, kemudian ada bab 2 tinjauan pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama yaitu ada bab 1 pendahuluan. Nah, yang melatar belakangi masalah dari judul yang saya ambil yaitu tanaman duku ini merupakan salah satu buah-buahan tropis yang paling diminati dengan tingkat konsumsi yang tinggi karena rasanya yang manis, kaya akan vitamin C dan antioksidan. Nah, dalam masa pembuahan tanaman duku ini membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga dibutuhkan teknik perbanyakan tanaman duku dengan menggunakan teknik kultur in vitro atau kultur jaringan. Nah, teknik kultur jaringan ini merupakan teknik budidaya tanaman dengan mengisolasi bagian-bagian tumbuh seperti sel, jaringan, dan organ yang akan dijadikan eksplan pada kondisi yang aseptik. Nah, teknik kultur jaringan ini memberikan alternatif dalam perbanyakan bibit tanaman karena memiliki keunggulan dapat menghasilkan tanaman yang memiliki sifat identik dengan tanaman induknya, meningkatkan produktivitas tanaman dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat tanpa memerlukan tempat yang luas, serta tanaman yang dihasilkan akan terbebas dari hama dan penyakit. Keberhasilan dari kultur jaringan ini tergantung pada medianya. Nah, media yang akan saya gunakan dalam penelitian tersebut yaitu menggunakan media Murasiga and Scoop atau media MS yang umumnya digunakan untuk berbagai jenis tanaman. Nah, media MS ini merupakan media yang sangat luas pemakaiannya karena kelebihan dari medium ini memiliki kandungan nitrat, kalium, amonium yang tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Nah, faktor lain dari keberhasilan kultur jaringannya ini yaitu tergantung pada konsentrasi zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh yang sering digunakan untuk menginduksi pembentukan kalus adalah jenis auksin dan sitokinin. Nah, pemberian hormon auksin ini contohnya seperti 2,4D yang dapat menghasilkan pembentukan dan pertumbuhan dari kalus, memiliki sifat yang stabil dan tidak mudah terurai oleh enzim-enzim yang dikeluarkan oleh sel tanaman pada saat sterilisasi. Kemudian ada pemberian hormon sitokinin seperti yang kita gunakan yaitu BAP berperan dalam menginduksi kalus di mana peranannya memicu pembelahan sel, diferensiasi tunas, memiliki sifat stabil dan lebih efektif dalam pengembangan kultur jaringan. Nah, kombinasi dari hormon kedua ini akan diuji coba dalam kultur tanaman duku untuk mengetahui pengaruh zat pengatur tumbuh 2,4D dan BAP yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan induksi kalus dari eksplan ibu tangkai daun. Eksplan yang kita gunakan yaitu eksplan ibu tangkai daun tanaman duku yang diambil dari urutan nomor 3 dari daun termuda. Nah, eksplan ibu tangkai daun ini diambil karena memiliki faktor keberhasilan yang tinggi karena di dalamnya terdapat jaringan yang memiliki sifat meristematik. Nah, dalam jaringan meristem ini terdapat sel-sel yang terus membelah secara mitosis dan menyebabkan tanaman tumbuh dengan sangat cepat. Adapun beberapa penelitian terdahulu tentang kultur jaringan yang masih satu kelas dengan tanaman duku yaitu pertumbuhan kalus dari ibu tangkai daun purwoceng dalam media MS atau Murasiga and Scoop
dengan pemberian 2,4D dan BAP. Nah, dalam dunia pendidikan, kultur jaringan ini termasuk dalam pokok bahasan yang berkaitan dengan materi bioteknologi kelas 12 SMA maupun MA. Nah, oleh karena itu, dalam memahami konsep bioteknologi tersebut, dibutuhkan suatu media pembelajaran yang mampu menumbuhkan minat belajar peserta didik. Nah, media yang saya gunakan di sini yaitu media ensiklopedia, ialah media serangkaian buku yang menghimpun pembahasan tentang berbagai hal dalam bidang seni maupun ilmu pengetahuan yang disusun menurut abjad. Nah, dengan media pembelajaran ensiklopedia ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih luas mengenai materi bioteknologi kelas 12 SMA maupun MA, serta meningkatkan minat baca dan motivasi dari peserta didik. Adapun rumusan masalah dari penelitian yang saya ambil yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh pemberian 2,4D dan BAP terhadap induksi kalus eksplan ibu tangkai daun tanaman duku melalui media Muraski and Cook. Rumusan yang kedua yaitu berapakah dosis yang optimum untuk pertumbuhan kalus dari eksplan ibu tangkai daun duku melalui media Muraski and Cook. Dan rumusan yang ketiga yaitu apa sumbangsihnya pada materi pelajaran bioteknologi kelas 12 SMA maupun MA. Batasan masalah yang akan kita ambil yaitu yang pertama, media yang digunakan hanya berupa media Muraski and Cook atau media MS saja. Yang kedua, hormon yang digunakan yaitu hormon 2,4D dan BAP. Yang ketiga, induksi yang digunakan yaitu induksi kalus. Yang keempat, eksplan yang digunakan adalah ibu tangkai daun dari tanaman duku. Dan yang kelima, pengamatan dilakukan untuk mengetahui pengaruh eksplan dan presentase dari induksi kalus. Dan yang terakhir yaitu pembuatan media pembelajaran ensiklopedia untuk kultur jaringan mata pelajaran bioteknologi kelas 12 SMA maupun MA. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu ada bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada pun deskripsi dari tanaman duku. Tanaman duku ini merupakan salah satu tanaman dari famili Meliaceae. Nah, duku ini memiliki penyebaran yang cukup luas di wilayah Asia. Nah, duku biasanya ditanam pada tanaman yang tingkat rendah dalam ketinggian mulai dari 0 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Nah, curah hujan yang normal untuk tanaman duku adalah kurang lebih 1.500 hingga 2.500 mm per tahunnya. Kemudian ada morfologi dari tanaman duku. Nah, tanaman duku ini termasuk dalam ordo Sapindales. Tanaman yang termasuk dalam ordo ini kebanyakan berupa semak atau pohon dengan daun-daun majemuk tunggal, jarang mempunyai daun penumpu. Bunganya banci, seringkali berkelamin tunggal, kelopak dan mahkota berbilang 5, biasanya zigomorf, terdapat benang sari, berjumlah 8, tersusun dalam 2 lingkaran yang seringkali tidak sempurna, jarang tersusun dalam lebih dari 2 lingkaran. Nah, bakal buahnya itu berluas 2-3, tiap ruang berisi 1-2 kali 2 bakal biji yang apotrop dan epitrop. Morfologi dari tanaman duku, yang pertama ada akar. Akar tanaman duku ini adalah akar tunggang yang tumbuhnya menancap ke dalam tanah. Akarnya ini memiliki bentuk silindris dan terdapat banyak cabang atau rambut akar. Yang kedua ada batang. Nah, batang tanaman duku ini yaitu dikotil dan berbentuk silindris dan memiliki percabangan monopodial. Kemudian ada bagian daun. Nah, daun dari tanaman duku ini adalah daun majemuk yang berjumlah ganjil yang tersusun secara berselang-seling. Kemudian ada bunga. Nah, bunga tanaman duku ini adalah bunga tandan. Nah, bunganya itu seperti mangkuk dan merupakan bunga banci. Kemudian ada buah. Nah, buah dari tanaman duku ini adalah buah tandan yang memiliki bentuk bulat dengan diameter 2 hingga 4 cm. Kemudian ada biji. Nah, biji dalam tanaman duku ini berbentuk bulat lonjong dan warna hijau kekuningan. Selanjutnya yaitu ada manfaat dari tanaman duku. Nah, duku ini berperan sebagai antibakteri karena mengandung senyawa terpenoid, steroid, dan glikosida, serta flavonoid dan alkaloid dari dalam biji duku. Kemudian bagian dari duku ini memiliki manfaat dalam aktivitas farmakologis seperti kulit buah dan bijinya yang digunakan sebagai obat diare dan menyembuhkan demam.
Adapun kandungan dari tanaman duku yaitu dalam duku terdapat kandungan seperti mengandung 84 gram air, 114,2 gram karbohidrat, 0,8 gram serat, 19 mg kalsium, 275 mg kalium, dan beberapa protein, lemak, vitamin B1, B2, dan vitamin C. Nah, di dalam kulit ini terdapat kandungan minyak astiri sebanyak 0,2%, resin, dan asam reduksi. Dari kulit keringnya ini mengandung dark oleoresin semi cair yang terdiri dari 0,17% minyak astiri dan 22% resin. Nah, menurut foto tahun 2015, dalam buah duku ini terkandung asam malik, juga asam ascorbik, asam sitrik, dan asam piroglutamin. Dalam teknik kultur jaringan ini termasuk ke dalam materi bioteknologi. Bioteknologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi barang dan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Bioteknologi memiliki manfaat untuk mengembangkan dan menciptakan produk baru, menghasilkan atau memodifikasi produk atau proses dengan tujuan memperoleh produk yang lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta singkat dalam waktu produksi. Selanjutnya yaitu kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan salah satu teknik perbanyakan tanaman dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan bagian organ tanaman itu sendiri yang ditanam dalam keadaan aseptik dan pemberian berbagai macam nutrisi sehingga dapat tumbuh menjadi tanaman yang lengkap. Kultur jaringan ini akan menghasilkan tanaman yang memiliki sifat yang sama dengan tanaman induknya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi dari kultur jaringan. Yang pertama ada faktor internal. Nah, faktor internal keberhasilan kultur jaringan adalah eksplan, media, dan juga zat pengatur tumbuh. Kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini yaitu seperti kadar oksigen, suhu, intensitas cahaya, pH, dan kelembapan udara. Kemudian ada masalah dari kultur jaringan. Nah, beberapa masalah dalam kultur jaringan ini, yang pertama ada kontaminasi oleh organisme, kemudian ada browning atau pencoklatan, dan juga vitrifikasi. Nah, kontaminasi dari mikroorganisme sendiri merupakan permasalahan utama dalam kultur jaringan dan menyebabkan kegagalan sehingga kondisi aseptik adalah syarat utama dalam pengerjaan kultur jaringan. Kemudian ada pencoklatan atau browning yang merupakan perubahan warna dari hitam atau kecoklatan yang terjadi pada media kultur karena dapat menyebabkan kematian pada jaringan eksplan. Kemudian yang ketiga ada vitrifikasi. Vitrifikasi ini disebabkan oleh kerusakan secara fisiologis pada tanaman. Vitrifikasi terjadi karena sel tanaman mengandung air yang berlebihan, defisiensi klorofil, dan kurangnya lignifikansi pada dinding sel. Selanjutnya yaitu eksplan yang digunakan dalam kultur jaringan. Bagian tanaman yang dapat digunakan eksplan yaitu pada pucuk muda, batang muda, daun muda, kotiledon dan hipokotil, endosperm, ovari muda, anter, embrio, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada media kultur jaringan. Nah, media kultur ini merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan perbanyakan tanaman dengan teknik kultur jaringan. Media yang digunakan dalam penelitian ini yaitu media Murashik and Scoop, yang mana media ini merupakan media yang sangat luas pemakaiannya karena kelebihan dari media MS ini memiliki kandungan nitrat, kalium, amonium yang tinggi yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian ada zat pengatur tumbuh. Nah, zat pengatur tumbuh pada tanaman ini adalah senyawa organik yang bukan hara yang dalam jumlah sedikit dapat mendukung serta menghambat dalam proses fisiologi tumbuhan. Zat pengatur tumbuh berperan penting dalam mengatur pertumbuhan dan perkembangan eksplan di dalam kultur. ZPT yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis zat pengatur tumbuh pembentukan kalus yaitu auksin dan sitokinin. Nah, zat pengatur tumbuh ini sangat diperlukan karena sebagai komponen medium untuk pertumbuhan dan diferensiasi.
Baik, untuk yang pertama ada zat pengatur tumbuh 2,4-D. Nah, 2,4-D ini adalah golongan auksin pada umumnya yang berpengaruh terhadap pembentukan kalus dan akar adventif serta menghambat pembentukan tunas aksilar. Nah, dalam konsentrasi yang rendah akan memacu pembentukan akar adventif, sedangkan dalam konsentrasi yang tinggi akan membentuk kalus. Kemudian ada BAP, salah satu golongan sitokinin yang sering digunakan dalam kultur in vitro adalah benzil aminopurin atau BAP, yang mana BAP ini merupakan salah satu jenis hormon golongan sitokinin yang sering digunakan dalam penambahan media kultur jaringan. Jika BAP dikombinasikan dengan hormon jenis auksin akan dapat memacu pembelahan sel dan morfogenesis tanaman. Kemudian ada media pembelajaran ensiklopedia. Media ensiklopedia ini merupakan media dari berbagai kumpulan tulisan yang berisi tentang penjelasan berbagai macam informasi yang lengkap dan mudah dipahami, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau tentang cabang ilmu pengetahuan tertentu yang tersusun secara abjad atau kategori tertentu dicetak dalam sebuah buku. Nah, ensiklopedia dalam materi bioteknologi pada hakikatnya merupakan kumpulan informasi yang memuat materi tentang kultur jaringan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep dan pengetahuan lain tentang kosakata yang berada di dalamnya. Tujuan dari pemanfaatan ensiklopedia terlihat bahwa dari bentuknya yang menyerupai kamus dan disajikan biasanya terdiri dari berbagai artikel maupun subjek yang disusun tertentu dan umumnya disusun secara alfabetis. Kemudian standar penilaian dari ensiklopedia. Yang pertama ada aspek kelayakan atau materi. Kemudian ada aspek kelayakan penyajian, ada aspek kelayakan bahasa, kemudian ada aspek kelayakan grafis. Adapun beberapa penelitian yang relevan dalam kultur jaringan yang masih satu kelas dengan tanaman duku, yaitu yang telah dilakukan oleh Budiati Rini tahun 2002 yang berjudul Pertumbuhan Kalus Ibu Tangkai Daun Purwocheng dalam media Murasik Enskuk dengan pemberian 2,4-D dan BAP. Nah, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penambahan zat pengatur tumbuh 2,4-D dan BAP pada medium MS berpengaruh terhadap berat basah dan tidak berpengaruh terhadap berat kering kalus eksplan ibu tangkai daun Purwocheng. Nah, konsentrasi yang ditambahkan ini mampu membentuk kalus yang menghasilkan berat basah yang variatif, menunjukkan bahwa letak jaringan tersebut pada eksplan ibu tangkai daun memiliki sifat meristematik yang tidak sama. Nah, adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu H0 tidak terdapat respon pemberian 2,4-D dan BAP terhadap induksi kalus eksplan ibu tangkai daun pada tanaman duku, dan H1 yaitu terdapat respon pemberian 2,4-D dan BAP terhadap induksi kalus eksplan ibu tangkai daun pada tanaman duku. Untuk pokok pembahasan yang ketiga yaitu ada bab 3, metodologi penelitian. Nah, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan kurang lebih selama 3 bulan di ruang laboratorium kultur jaringan UIN Raden Fatah Palembang. Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Nah, metode penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Penelitian menggunakan metode eksperimen ini berdasarkan atas dasar bahwa peneliti ingin mengetahui secara jelas pengaruh pemberian hormon 2,4-D dan BAP terhadap induksi kalus dari eksplan ibu tangkai daun tanaman duku. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ibu tangkai daun yang masih muda pada tanaman duku yang diambil dari urutan nomor ketiga pada daun termuda. Kemudian ada populasi. Nah, populasi dari penelitian ini adalah seluruh ibu tangkai daun dari bibit yang telah terpilih.
Dalam penelitian ini, rancangan yang akan digunakan yaitu rancangan acak lengkap atau RAL. Nah, rancangan acak lengkap ini merupakan rancangan pada lokasi yang homogen. Dikatakan rancangan lengkap karena untuk mendapatkan perlakuan semua percobaan ini memiliki kesempatan yang sama, sedangkan dikatakan lengkap karena setiap percobaan seluruh perlakuan dalam rancangan digunakan. Rancangan acak lengkap ini mempunyai kelebihan yaitu yang pertama mudah dianalisis, derajat bebas estimasi maksimum terdapat pada error, dan lebih fleksibel. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental sehingga menggunakan rancangan acak lengkap dengan pola faktorial. Dalam penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 2 faktorial dan terdapat 5 perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini pada konsentrasi hormon 2,4D dan BAP melalui media MS dengan penggunaan eksplan ibu tangkai daun tanaman duku. Nah, konsentrasi yang digunakan yaitu faktor pertama, konsentrasi 2,4D dengan 2 taraf yaitu D0 sama dengan 2,4D dengan konsentrasi 0 ppm, D1 2,4D dengan konsentrasi 1 ppm. Kemudian ada faktor yang kedua, konsentrasi BAP dengan 5 taraf yaitu B0 sama dengan BAP dengan konsentrasi 0 ppm. Kemudian ada B2, konsentrasi BAP dengan 1 ppm. Kemudian ada B2, konsentrasi dengan 2 ppm. Kemudian ada B3, konsentrasi dengan 3 ppm. Dan yang terakhir ada B4 atau BAP dengan konsentrasi 4 ppm. Nah, gambaran dari kombinasi konsentrasi antar faktor dari percobaan yang dilakukan diuraikan pada tabel seperti pada tabel PPT yang telah saya cantumkan. Nah, dari tabel tersebut bahwa untuk D0 dan B0 ini merupakan kontrol karena perlakuan dengan kombinasi penambahan zat pengatur tumbuh 2,4D dengan konsentrasi 0 ppm dan BAP dengan konsentrasi 0 ppm, yaitu pada konsentrasi ini hanya menggunakan media dasar Murashige and Scoop. Adapun variabel penelitian yang digunakan yaitu variabel bebas atau independent variable, merupakan kombinasi konsentrasi zat pengatur tumbuh 2,4D dan BAP dengan konsentrasi 0 ppm, 2,4D plus 0 ppm BAP, 1 ppm 2,4D plus 1 ppm BAP, 1 ppm 2,4D plus 2 ppm BAP, 1 ppm 2,4D plus 3 ppm BAP, dan 1 ppm 2,4D plus 4 ppm BAP. Adapun variabel terikat atau dependent variable yang digunakan yaitu respon eksplan terhadap kombinasi konsentrasi 2,4D dan BAP serta presentasi induksi kalus. Yang ketiga ada variabel terkendali. Nah, variabel ini yaitu tanaman duku, media MS, kondisi eksternal dari keberhasilan kultur jaringan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara dokumentasi berupa foto dan gambar. Nah, pertumbuhan eksplan ini didokumentasi selama 4 minggu di setiap minggunya setelah proses penanaman. Nah, dokumentasi ini sebelum dan sesudah perlakuan untuk mengamati perkembangan eksplan menggunakan kamera handphone. Kemudian ada pengamatan secara langsung. Nah, pengamatan ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan eksplan dan selanjutnya ditulis data sementara terhadap hasil perubahan yang terjadi pada eksplan ibu tangkai daun ke dalam setiap minggunya. Kemudian ada teknik analisis data yang digunakan dalam pengamatan ini berupa data kuantitatif berupa statistik dengan menguji normalitas dan homogenitas menggunakan uji ANOVA untuk mengetahui pengaruh eksplan terhadap kombinasi konsentrasi 2,4D dan BAP. Nah, uji ANOVA ini merupakan bentuk khusus dari analisis statistik yang banyak digunakan dalam penelitian eksperimen dengan uji hipotesis statistik di mana pengambilan kesimpulan berdasarkan data kelompok statistik yang
inferentif. Bahasa dalam uji hipotesis ANOVA ini yaitu H0 berbanding dengan M1 sama dengan M2 sama dengan M3 yang dihasilkan adalah 0. Adapun teknik pengumpulan data pada media ensiklopedia yaitu yang pertama ada wawancara, yang kedua ada observasi, kemudian ada kuesioner atau angket. Kuesioner yang digunakan dalam kelayakan ensiklopedia informatif digital yang nantinya diberikan kepada para ahli. Yang pertama ada angket kebutuhan. Angket kebutuhan ini dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan pengembangan produk ensiklopedia informatif digital pada materi bioteknologi untuk SMA kelas 12 semester 1. Angket kebutuhan ini akan disebarkan ke salah satu sekolah di Kecamatan Belitang, yakni SMA Negeri 1 Oku Timur. Kemudian ada angket validasi. Angket validasi ini digunakan adalah angket validasi desain, validasi materi, dan validasi bahasa. Kemudian angket respon pendidik dan peserta didik setelah dilakukan uji coba produk. Angket respon pendidik dan peserta didik yang telah dilakukan sebagai uji coba produk akan digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tanggapan pendidik terhadap produk ensiklopedia informatif digital pada materi yang dikembangkan. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian sebagai bukti dalam penelitian. Demikianlah pemaparan materi dari proposal yang akan saya lakukan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.